Gimana? Banyak lagi yang Jadi DM lagi. Kamu murtad kamu ya? Ya. Sudah berapa orang yang inbox? banyak. Oh banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017, tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini. Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. Oke. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung nyebut Tuhan Yesus. Jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Sudah pada ribut nih, mana ini ngaku-ngaku saja ini Coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia, betulan. Jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Ya. Lalu? Justru saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Sebenarnya kalau Kristen itu tidak main asal-asal baptis saja, nggak seperti orang Islam. Syahadat sah, masuk Islam. Tapi saya mau tanya dulu nih, alasan meninggalkan agama Islam ini kenapa ini? Ya salah, karena cinta. Karena cinta. Selamat malam, Yang. Selamat malam itu. Ya, silahkan nyalakan kamera. Masih aku nyanyi tuh, habis baru mandi sudah. Ya. Yang Sebentar, Yang. Saya mau tanya dulu ini. Muslimah atau Kristen? Maaf, aku udah pernah naik loh aku tuh. Mualaf. Oh, saya lupa ingat. Mualaf. Jadi sekarang ini masih Islam? Itu loh mau saya tanya gini tuh, kan ada katanya kan saya mau dibaptis tuh. Kan nunggu belajar dulu, benar tuh itu? Ya gini, sebenarnya kalau Kristen itu tidak main asal-asal baptis saja, nggak seperti orang Islam. Syahadat sah, masuk Islam. Nggak begitu. Jadi harus memahami pondasi dasar kekristenan dulu supaya kekristenan itu tidak menjadi hal-hal yang murahan begitu. Tahu-tahu baptis saja begitu. Ya tidaknya ada pengertian dasar. Ya, kan saya nggak WA itu pendeta. Bu pendeta saya nanti bulan depan libur, gimana boleh dibaptis nggak? Harus belajar dulu seperti guru malua ya toh. Waduh, saya nggak tahu itu kalau setiap gereja beda-beda biasanya. Tapi yang jelas memang harus ada pelajaran dasar dulu lah sebelum dibaptis. Seperti itu. 3 bulan ya. Oh, beda-beda. Tapi yang jelas sudah keluar dari agama Islam ya. Sempat mualaf ya. Berapa lama mualafnya? Dari 2012. 2012 ke 2025. 2012 ke 2025. Wah, lama ya. Lama, hampir 15 tahun. Berarti 13 tahun mualaf ya. 13 tahun mualaf. Oh, di rumah itu. Aku baru pernahnya. Masa lupa itu? Oh, iya, lupa ingat soalnya. Karena namanya lain-lain. Kayaknya kemarin bukan pakai nama ini kan? Ini nama aku tetap. Nama ini juga? Oh iya, saya lupa masalahnya. Naik baru Irma naik kan? Banyak yang naik. Karena yang naik terlalu banyak. Jadi saya suka lupa-lupa yang mana orangnya begitu.
Makanya itu aja nyangkut tak. Cuman itu saja ya. Nanti boleh nanti kalau saya ngomong saya tanya daerahnya nggak apa-apa. Apa? Saya di Toyen, di Taiwan di Toyen. Oh ini yang di Taiwan dulu. Oh ya di Taiwan. Kalau nggak salah yang Simbolon. Di Manggor. Oh iya. Oke di Taiwan. Oke. Nanti cari saja gereja Indonesia yang terdekat di Taiwan. Biar nanti orang gereja yang ngasih tahu cara-caranya begitu. Tapi saya mau tanya dulu nih, alasan meninggalkan agama Islam ini kenapa ini? Ya salah, karena cinta. Karena cinta. Jadi masuk agama Islam karena cinta, keluar juga karena cinta. Juga bukan karena cinta. Iya, keluar juga karena cinta Yesus. Karena cinta juga. Iya. Gak masuk akal aku ke agamanya orang ini udah berapa tahun belajar gitu kayak nggak masuk akal. Gitu. Gak masuk akal. Sudah berapa tahun belum mempelajari nggak masuk akal. Tapi sempat sholat. Sholat. Aku mau cerita boleh nggak toh? Boleh silakan. Yuk. Waktu saya di Jakarta di Tangerang kan saya sholat subuh tuh. Saya sujud akhir itulah. Tiba-tiba datang cahaya kan toh. Terus kamu kenapa? Aku bilang di sebelah kiriku warna hitam, di atasku gini warna putih. Terus saya ngomong gini, jangan-jangan cahaya lampu lagi. Coba yuk. Bilang, apakah kamu Tuhan Yesus? Saya bilang. Terus dia senyum, kan, cuma mukanya itu cahaya, cuma pakai baju jubah putih gitu tuh. Nah, kalau memang kamu Tuhan Yesus, gitu kan, besok pagi kasih saya panggilan untuk berangkat ke Taiwan. Gitu kan tak saya ngomong gitu ya Kak. Oke. Besok paginya saya dapat panggilan toh, gitu. Jadi besok itu bertanda-tanda. Pertanda gitulah ya. Berarti memang benar lah Tuhan gitu. Terus saya dimimpin ayat itu toh, yang Filipi 4:16 itu toh. Apa bunyinya? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Oke. Tapi gini, di sini ini itu nggak boleh asal ngaku-ngaku begitu. Coba kami mau tes dulu, coba bacaan sholat gimana dulu waktu sholat dulu, coba. Saya memang Islam loh, toh mualaf. Iya, makanya kami mau tes dulu. Nggak boleh nanti ngaku-ngaku. Karena begini, Muslim di sini banyak yang nonton. Karena Muslim di sini banyak yang nonton, mereka itu nggak percaya kalau cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan surat Al-Quran apa? Coba, masa 12 tahun mualaf tidak tahu? Coba. Nggak pernah saya mau nggak pernah itulah gitu, nggak pernah belajar gitu. Sholatnya sama kawan gitu loh toh. Kan sholat, gitu. 12 tahun sholatnya sama kawan. Nggak pernah. Gimana? Nggak pernah belajar sholat gitu. Berarti 12 tahun tidak pernah sholat? Itu juga kemarin teman ngajak saya gitu, ayo sholat yuk gitu. Meragukan. Islam toh, benar loh, nggak bohong. Iya, masa selama Islam tidak tahu satupun surat di dalam Al-Quran? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran. Nah, saya tahu orang saya dari awalnya Kristen, nggak tahu lah saya. Oke lah, baiklah ya. Oke, hanya itu saja. Itu aja Cok. Oke. Mau ngasih tahu baptis itu gitu doang ya. Oke, ya semoga segera dibaptis lah kalau seperti itu. Hanya itu saja ya. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman, di sini itu kita nggak mau asal-asal pengakuan ya teman-teman ya. Saya itu orangnya objektif gitu teman-teman. Kalau di channel Muslim, ada Muslim yang ngaku-ngaku Kristen, padahal dia Muslim, untuk menjelek-jelekan Kristen, oh banyak.
Bahkan dia sudah syahadat, disyahadatkan ulang biar pura-pura syahadat. Ya, contoh-contohnya di acara-acaranya Zakir Naik, Donditan, itu banyak sekali seperti itu. Dia udah Islam dia, tapi pura-pura ngucapin syahadat. Nah kalau di sini teman-teman memang nggak bisa begitu. Setiap ada orang yang ngaku mantan Islam itu kita tes begitu. Ketika dia gagal maka pengakuannya itu belum kita anggap benar begitu ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik kembali ada Naomi Yani 82. Naomi Yani 82. Apa? Ya, Naomi silakan nyalakan kamera. Matiin, Bah. Aku. Shalom, Kak. Shalom Naomi, silakan Naomi nyalakan kamera. Udah nyala belum? Belum. Nah, begitu. Iya. Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim. Betul. Tapi namanya Naomi. Sebentar. Orang tua muslim. Muslim. Tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Berarti ganti nama begitu ya. Ya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya, jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, So, itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya? Boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh ini Juma dan pengikutnya nangis ini lihat di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh enggak. Karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz. Waduh. Ya, jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Ya. Lalu saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi saya di akun saya yang satunya. Jadi kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya hanya mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan
sempet DM Kak. Oh berarti belum saya Kais buka, kan? nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka memang ada yang di itu. situ, waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat temen-temen yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas. Dan jangan takut. Ya, Karena ini tugas-tugas. setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, sebagai orang tua di gereja itu ya untuk berkonsultasi. Dan ya menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi. Saya turunkan ya. Oke. Ya, teman-teman ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya, perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi. Yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu, setelah selesai begini, pasti nanti inbox, Bang, tahu nggak? Setelah ngomong gitu, berjubel ancaman-ancaman di inbox. Iya. Jadi setelah naik ya orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam, itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya Amelia, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Oke. Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi jadi, yang DM lagi. Kamu murtad kamu ya? Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya, kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu, Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu, masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas luka ini ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus.
jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus Juru Selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah, mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, kalau Anda berbicara di sini, mereka tidak tahu, tidak bakal tahu ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar.
Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya. Gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta. Kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala. Dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya, 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan." Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini." Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana, karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu Iya, hati. Kadang saya Kak? Kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti
seorang muslim tapi saya tidak baca, kayaknya saya takut saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu tuh mau nangis betul. Iya, saya ngerti kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati, seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semogalah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Nah itu. Amel ada saldo ya. Ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya? Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin ada. Kayaknya dilarang, di ban kalau nggak salah. Gereja juga ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu. Langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya? Iya. Ya sembunyi-sembunyi lah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana. Keluarga saya lihat. Ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa, gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya
lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama apa musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis. Sama-sama. Udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim-muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil takut. Oke. Udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah ya kan. Al-Baqarah sudah ya. Jadi dia ini betul-betul gitu. Tadi di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan. Jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya nge-hang dia, teman-teman. Nge-hang dia. Ya inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook. Ini adalah sarana atau media kita itu untuk bersuara. Aduh, Kamelia terpental ya karena dia nge-hang, mungkin putus sinyal atau bagaimana.